Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kristen itu berarti pengikut Kristus, sedangkan progresif berarti ke arah kemajuan. Tentu saja merupakan hal yang baik dan sudah seharusnya apabila pengikut Kristus bergerak ke arah kemajuan. Dalam pengertian bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Efesus pasal 4 ayat 15. Persoalannya adalah nama tidak selalu mencerminkan makna yang terkandung di dalamnya. Dan hal itu terjadi pada suatu aliran Kristen yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial karena menyebut dirinya sebagai Kristen progresif, tetapi bergerak maju terlalu jauh sehingga meninggalkan kekristenan itu sendiri jauh di belakang. Alih-alih bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala gereja, Kristen progresif justru menjadi aliran Kristen yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah dunia dengan segala nilai-nilainya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Alkitab. Adalah seorang bernama Brian Siawarta yang dengan gencar menyuarakan Kristen progresif di Indonesia sebagai bentuk baru dari Kristen liberal. Ia mengaku menyukai konsep Kristen liberal yang menafsirkan ajaran Kristen dari sudut pandang sains dan etika. Sehingga dengan demikian, aliran ini selalu memikirkan ulang apa yang selama ini dipercaya tentang iman, tetapi harus masuk akal dan etis. Sebagai bukti, perhatikan cuplikan video visual berikut ini. Jadi sebenarnya yang paling inti dari cara pikir kekristenan progresif ini adalah untuk mempertanyakan, selalu mempertanyakan kenapa kita percaya apa yang kita percaya. Nah jadi gue juga baru terakhir-terakhir ini sempat baca-baca kenapa. Lu pernah dengar kekristenan liberal nggak? Pernah. Oke. Kekristenan progresif ini tuh adalah bentuk terbaru dari kekristenan liberal. Nah, kekristenan liberal ini setelah gue cari tahu juga ternyata bukan yang kayak gue kira. Gue kira namanya Kristen liberal itu karena ini orang Kristen tapi pengen dosa-dosa seenak-enaknya jadi gaya hidupnya pergaulan bebas, jadi namanya liberal kan. Ternyata bukan itu bro. Jadi kekristenan liberal itu sejarahnya itu dimulai di abad 18 sama 19. Pada saat kalau bahasanya tuh Enlightenment era. Apa sih? Yang Enlightenment era itu era di dunia yang pada saat mereka mulai science, ilmu pengetahuan itu mulai naik. Jadi tahun abad 17, 18, 19 ilmu pengetahuan naik dan orang itu secara umum hidupnya nggak terlalu superstitious, nggak terlalu tahayul. Ini gerakan dari barat ya. Jadi muncullah nama-nama ilmuwan-ilmuwan yang terkenal. Mereka semua beralih dari zaman sebelum Enlightenment era itu adalah zaman gereja, yang dikit-dikit semuanya gereja, kalau lu sakit karena roh jahat gitu. Nah, pergerakan 100-200 tahun itu masuk ke ilmu pengetahuan. Nah, di zaman itu muncul yang namanya kekristenan liberal. Kalau di sini bacanya adalah definisi kekristenan liberal tuh adalah interpretasi kekristenan, pengajaran Kristen yang mana memasukkan atau mengedepankan sains dan etika. Jadi mereka gerakan Kristenan liberal di waktu itu memikirkan ulang apa yang mereka percaya tentang iman mereka, tapi harus masuk akal. Nggak boleh nggak masuk akal, dan harus etis.
Kalau dulu kan selalu bilangnya boleh nggak boleh, orang tersiksa gue nggak mau tahu, pokoknya kagak boleh aja, gitu kan. Dan ini jadi ilmu pengetahuan tuh digabungkan. Ini menarik banget karena kita kan sering ngobrol sama si Ezra kan. Kalau Yahudi itu Sephardi, itu juga ternyata seperti itu. Mereka tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi contohnya kita gali ada tulang dinosaurus. Lu nggak bisa bilang Alkitab nggak ada dinosaurus. Maksudnya ya di Alkitab mungkin tidak tertulis. Tapi nggak bisa hanya karena lu iman Kristen terus lu bilang nggak ada dinosaurus, orang tulangnya ada gitu kan. Nah jadi kekristenan liberal itu dimulai dari waktu itu. Dari situ aja gue udah kayak wah suka nih. Ternyata jadi ibarat kata ini iman Kristen yang make sense. Kalau nonsense udah lupain aja gitu kan. Jadi penginjilan orang mati itu make sense gak? Nonsense udah lupain aja gitu kan. Diinterpretasi ulang. Sampai satu titik yang paling baru itu di tahun 2000 ini, 2001 abad 21 ya. Yaitu interpretasi kekristenan dimasukin postmodernism. Postmodernism itu cara kita berpikir di hari ini nih. Keluarlah yang namanya kekristenan progresif. Jadi cara pikirnya sederhana. Pertama adalah kita selalu mempertanyakan semua yang dibilang kebenaran. Konsep Kristen progresif semacam ini jelas berbahaya karena menempatkan sains dan etika sebagai otoritas yang absolut di atas otoritas doktrinal itu sendiri. Sehingga dengan demikian, seluruh ajaran Kristen tradisional tidak hanya harus dikonfigurasi ulang supaya kredibel dan relevan secara sosial bagi masyarakat modern. Tetapi bahkan Alkitab itu sendiri harus diragukan dan dipertanyakan kebenarannya apabila ternyata tidak sesuai dengan sains dan etika modern. Sahabat-sahabat Kristus, tanpa perlu diperdebatkan lagi, maka dapat dipastikan bahwa ajaran yang diusung oleh Kristen progresif adalah ajaran palsu yang menyesatkan, karena sejatinya bukanlah merupakan ajaran Kristen yang bersumber kepada Alkitab. Sebagai bukti, setidaknya ada dua hal yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ajaran Kristen progresif adalah ajaran palsu yang menyesatkan. Pertama, Kristen progresif menolak pandangan ortodok yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang merupakan kebenaran absolut serta objektif. Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa memang ada bagian-bagian Alkitab yang merupakan firman Allah, tetapi ada juga yang hanya berupa perkataan manusia. Jadi, Alkitab bukanlah firman Allah, melainkan hanya sekadar berisi firman Allah. Oleh karena itu, Kristen progresif dengan tegas menolak doktrin ineransi Alkitab yang percaya bahwa Alkitab adalah firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri dan diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya, sehingga naskah aslinya mempunyai kualitas yang bebas dari kesalahan. Bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan kerohanian dan moral saja, melainkan juga dalam hal yang berkaitan dengan geografi, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sebagai bukti, perhatikan cuplikan video visual sebagai berikut. Tapi yang bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Kalau yang tradisional itu kan Alkitab, apa aja yang tertulis di sini Alkitab disembah. Kekristenan progresif, dan ini termasuk nih mulai di yang gue percaya ya. Gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible. Artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh
Bahkan dia bukan cuma kita nggak ngomong salah benar, dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Kedua, Kristen progresif menolak percaya bahwa keselamatan hanya didapat melalui iman kepada Yesus Kristus, melainkan karena perbuatan baik. Sebagai bukti, perhatikan cuplikan video visual berikut ini. Tapi intinya kalau progresif itu kita tidak melihat Alkitab dan tidak melihat kehidupan tuh hitam putih. Kita tahu ada hal-hal yang hitam dan putih, tapi bukan 50-50. Mungkin 10% yang putih, 10% yang hitam, sisanya 80% tuh abu-abu. Dan bagaimana kita menavigasikan hidup ini, prinsipnya satu, kasih Kristus. Bahkan gue pribadi percaya bahwa itu bukan ranah kita untuk bilang orang masuk neraka atau masuk surga. Ada satu statement yang sedikit kontroversial, yang kemarin gue lemparkan, gue nggak inget di mana, tapi suka banget. Tau nggak gue bilang apa? Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka deh. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya. Kalau kita di Kristen kita lu ngagetin bro barusan lu. Oh iya. Ada apa ini? Iya enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan itu sebagai duit Bapa. apa sih gini-gini. Enggak, udah dapat 50.000 dari Onat. Maksud gue gini. Jadi anak maksudnya apa? Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Kristen progresif juga mengaku percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi dalam pemahaman bahwa keselamatan itu adalah keselamatan universal di dalam Yesus Kristus. Karena pengorbanan dirinya di atas kayu salib begitu berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan pada akhirnya Bapa yang penuh kasih itu akan mempersatukan semua anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Sebagai bukti, perhatikan cuplikan video visual berikut ini. Ada satu paham lagi yang gue percaya hari ini. Kebanyakan paham, gue gak paham. Gak paham. Biar lebih bingung lagi ya, nih gue keluarin. Kalau Kristen progresif itu percaya sama satu yang namanya Universal Salvation in Christ. Indonesianya itu keselamatan universal di dalam Kristus. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu begitu berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan pada akhirnya, dia akan mempersatukan semua anak-anaknya melalui Kristus. Keselamatan hanya di dalam Kristus, itu gue percaya. Tapi syaratnya nggak sesimpel lu sebut nama dia, gue percaya Tuhan Yesus baru masuk atau enggak. Gue percaya kasih dia cukup besar, kuasanya cukup besar, bahwa kematian dia di atas kayu salib menyelamatkan semua anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya siapa anak-anaknya? Gue percaya, maaf nih ya kalau dari gue, lu anak Tuhan Yesus, teman-teman di sini anak Tuhan Yesus, lu anak Tuhan Yesus. Kalau gue perspektifnya gitu, gini, gue dulu pas sebentar Bim, sebentar. Gue percaya Habib Jafar anak Tuhan Yesus. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8?
Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8 dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Intinya adalah Kristen progresif menawarkan alternatif untuk mengganti Injil keselamatan menjadi Injil sosial. Mereka tidak percaya surga dan neraka dan karenanya juga tidak merasa perlu adanya pertobatan karena yang utama adalah perbuatan kasih kepada sesama. Sehingga dengan demikian, maka Yesus Kristus tidak lagi ditempatkan sebagai juru selamat, melainkan sebagai teladan agung dalam perbuatan kasih kepada sesama. Brian Siawarta secara cacat logika menyatakan bahwa Kristus adalah kasih. Maka siapapun yang memiliki kasih, apapun iman agama kepercayaannya, maka dia memiliki Kristus di dalamnya. Sebagai bukti, perhatikan cuplikan video visual berikut ini. Gue bilang kayak gini. Kristus adalah kasih, maka siapa yang memiliki kasih, apapun iman agama kepercayaannya, maka dia memiliki Kristus di dalamnya. Sahabat-sahabat Kristus, tidak semua yang mengaku Kristen adalah pengikut Kristus. Itulah sebabnya Paulus menasihati, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose pasal 2 ayat 8. Amin.